karena merubah ini kan lama. Sementara paling tidak teman-teman sudah pakai. Mungkin bisa secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa kembali dengan Bu Arlin dalam mata pelajaran Matematika Wajib untuk kelas 10 IPS 2 sampai kelas 10 IPS 6. Pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan sedikit peraturan baru untuk pelajaran kita ke depan ya, untuk semester 2 ini. Di mana semester 2 ini Ibu akan membagi tugas itu menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama tugas untuk merangkum ya. Dan yang kedua adalah tugas untuk mengerjakan soal atau latihan soal. Berbeda kalau misalkan kita semester 1 dulu itu kan langsung soal-soal terus gitu kan ya. Nah, Ibu juga di sini introspeksi atau melakukan refleksi. Jika untuk semester 2 ini Ibu akan memberikan tugas untuk merangkum materi yang akan kita bahas. Tujuannya adalah Ibu akan melihat dari mana persiapan kalian memahami materi terlebih dahulu. Ya. Karena banyak di antara kalian ketika Ibu bertatap muka dengan kalian melakukan remediasi, program remediasi atau kegiatan remedi, banyak di antara kalian yang belum memahami materi sebenarnya itu apa gitu. Nah, materinya aja sudah tidak paham, belum paham, apalagi mau mengerjakan soal. Nah, jadi kita sama-sama introspeksi untuk kedepannya semoga lebih baik. Oke, untuk pertemuan yang Ibu share ya minggu kemarin itu adalah mengenai bab keempat yaitu fungsi linier. Jadi kita akan membahas fungsi ini ke dalam 2 bagian, yaitu yang pertama fungsi linier dan yang kedua adalah fungsi kuadrat. Pada kesempatan kali ini dan kemarin Bu sudah menyampaikan tentang fungsi linier. Jadi fungsi linier itu sebenarnya adalah fungsi yang dia variabelnya itu memiliki pangkat tertinggi tidak lebih dari 1. Jadi maksimal adalah 1. Dimana yang sudah kalian rangkum itu sudah Ibu teliti yaitu sudah tepat gitu ya. Dan memiliki bentuk fungsi linear yaitu fx sama dengan ax plus b. Nah, jadi x-nya itu ya di situ variabel x-nya itu memiliki pangkat maksimal 1 gitu ya, atau tidak boleh lebih dari 1. Kalau nanti sudah lebih dari 1, nanti kita sudah mengalihkan ke materi fungsi kuadrat. Dan pada pertemuan kali ini Bu sudah share ke kalian materi di Google Classroom. Ibu sedikit mengantarkan kalian saja ke materi fungsi linear ini. Yang harus kalian ketahui sebenarnya fungsi linear itu kan ada 2 himpunan gitu kan ya. 2 himpunan misalkan A dan B, dan mereka itu dihubungkan, disatukan dalam suatu fungsi. Nah, itu kegunaan fungsi. Jadi ada himpunan A, ada himpunan B, ada misalkan kelompok A dan kelompok B, mereka dihubungkan, dijadikan satu. Nah, dalam suatu fungsi. Nah, itu kita sebutkan fungsi. Dan fungsi linear ini ya, selain maksimal variabelnya itu adalah 1, dan ketika nanti digambar dalam grafik ya, jadi nanti grafiknya berbentuk linear. Linear itu line, dari kata-kata line, lurus atau garis, berupa garis. Nah, seperti itu. Kita akan coba lihat contoh dari fungsi linear. Jadi Ibu langsung aplikasikan saja karena waktu kita memang ada batasnya, sehingga kalian dapat mempelajari sendiri di Google Classroom yang sudah Ibu share. Ibu di sini akan membahas lebih tajam saja bagaimana contoh dari fungsi linear. Oke. Di sini sudah ada tampilan untuk YouTube ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Atau sebelumnya Pak, sebelum menit ke-13 kita akan lihat menit 12:58 mungkin. Kita play dulu. Kita playkan dulu untuk menit. Nah, kita playkan dulu.
Mm-mm. Nah, perhatikan itu ada soal di situ ya, disuruh menentukan grafik dari suatu fungsi di mana fx-nya itu 2x plus 1, di mana daerah asalnya atau domainnya itu adalah min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 3, di mana x-nya itu adalah termasuk bilangan bulat. Jadi langkah pertama yang harus kalian tentukan itu adalah kalian tentukan dulu ketika domainnya itu disubstitusikan dalam suatu fungsi itu nilai fx-nya berapa. Nah itu perhatikan, untuk fx-nya 2x plus 1 kita substitusikan, misalkan dia itu min 1 gitu kan ya, min 1-nya itu kalian masukkan atau substitusikan ke fungsi 2x plus 1. Jadi 2 dikali min 1 ditambah 1, sehingga min 2 ditambah 1 hasilnya adalah min 1. Itu kalian perhatikan di yang pertama ya, tabel yang pertama itu. Kalian lakukan dengan cara yang sama untuk sampai ke poin yang kedua. Oke, kita stop dulu, kita pause dulu. Nah, kita pause dulu di videonya. Oke. Nah, di situ dilihat ya, bisa kalian lihat, bisa kalian perhatikan nilainya itu adalah nilai x-nya itu dari mana Ibu? Kok bisa min 1, 0, 1 dan 2? Nah, itu dilihat dari daerah asalnya atau domainnya. Domainnya itu adalah daerah awalnya. Jadi di daerah awalnya itu ada ketentuan di mana nilai x-nya itu merupakan bagian dari min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 3, sehingga nilai x-nya itu adalah dari min 1 sampai dengan 3. Nah, tapi dilihat lagi tandanya itu sebelum 3 itu adalah kurang dari saja, tidak kurang dari sama dengan. Artinya nilai 3-nya tidak masuk ke dalam perhitungan untuk mencari nilai fungsi yang 2x plus 1. Sehingga batasnya hanya min 1 sampai yang kedua. Bu, kenapa min 1 itu kok dimasukkan ke dalam tabel untuk mencari fungsi 2x plus 1? Karena dilihat itu, domainnya itu adalah min 1 kurang dari sama dengan x, sehingga min 1-nya masuk untuk kita carikan fungsinya seperti apa. Oke, kita sudah dapatkan ya. Jadi dari mana nilai x-nya itu? X-nya itu adalah daerah asal atau domainnya, sedangkan fx-nya itu adalah ketika domainnya itu disubstitusikan ke fungsi. Substitusikan itu adalah memasukkan nilai, gitu kan ya, atau mengganti nilai dengan nilai daerah asalnya. Diulangi lagi, dari mana nilai min 1? Min 1 didapatkan ketika kita memasukkan nilai min 1 ke fungsinya, misalkan 2x plus 1, di mana x-nya itu adalah kita misalkan min 1 ya, itu kita kalikan saja, berarti 2 dikalikan min 1 sehingga kan min 2 plus 1 sehingga hasilnya min 1. Itu daerah hasilnya yang kita sudah peroleh itu. Nah, ketika kalian sudah memperoleh fungsi ya, atau sudah memperoleh daerah hasilnya ya, nilai fx-nya itu sudah kalian ketahui, maka kita cari yang namanya koordinat titik. Jadi kita hubungkan antara x dan fx-nya. Nah, itu sebagai sumbu x-nya itu adalah nanti yang x dan hasilnya nanti adalah y, sehingga nanti koordinat titiknya kita peroleh ada 4, yaitu min 1, min 1, 0,1, 1,3 dan juga 2,5. Oke, kita play lagi. Kita lihat lagi bagaimana mencari koordinat titiknya. Nah, itu kita lihat ya. Nah, itu. Itu ada beberapa contoh lagi untuk contoh 1 dan juga contoh kedua. Itu nilainya diminta untuk menggambarkan juga. Itu ya, caranya juga sama, tentukan pula nilai x-nya untuk domainnya, df-nya itu. Dimana x-nya itu kurang dari 3. Nah, itu kurang dari 3. Kita misalkan 3 karena kan kurang dari ya. Tapi itu hanya untuk mengecek. Hanya untuk kurang dari 3 sehingga 3 tidak termasuk. Kita misalkan ceknya aja untuk nilai 0. Oke, untuk yang tadi sebenarnya itu kalian dapat lihat lagi untuk gambar grafiknya itu sebenarnya itu tampilan YouTube-nya tidak itu ya, Nak ya. Tidak di menit 13, mungkin sebelumnya. Itu kalian dapat perhatikan, dapat cocokkan siaran Ibu ini ya.
Untuk yang nilai fx-nya 2x plus 1 itu tadi yang Ibu contohnya, dan ini contoh 1 dan 2 itu untuk soal yang lainnya. Baik, sudah cukup untuk YouTube-nya. Jadi kalian bisa play lagi untuk YouTube yang sudah Ibu share ke kalian di HP kalian masing-masing, di channel kalian masing-masing, atau di rumah ya, di rumah sendiri. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan lanjutkan bagaimana soal yang akan Ibu share ke kalian. Oke, terima kasih untuk YouTube-nya sudah selesai gitu ya. Sekarang perhatikan Ibu, untuk contoh soalnya sudah selesai. Sekarang kita akan memberikan soal, Ibu akan memberikan soal, 2 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan soal untuk pertemuan hari ini. Jadi yang pertama adalah contoh soalnya, atau soalnya, mohon maaf, soalnya adalah gambarkan grafik fungsi linier untuk fx sama dengan 3x plus 2, di mana daerah asalnya atau df-nya itu adalah x merupakan bagian dari min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, di mana x merupakan anggota bilangan real. Ibu ulangi lagi, gambarkan grafik fungsi linier fx sama dengan 3x plus 2, di mana df-nya itu adalah min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2, di mana x merupakan anggota bilangan real. Sedangkan yang kedua adalah tentukan daerah asal fungsi fx sama dengan 4x plus 2, dengan daerah hasilnya adalah rf-nya itu merupakan y itu merupakan bagian dari min 5 kurang dari y kurang dari sama dengan 10, di mana y merupakan anggota bilangan real. Ibu ulangi lagi ya, tentukan daerah asal fungsi fx sama dengan 4x plus 2 dengan daerah hasil rf-nya, di mana y itu merupakan anggota bagian dari min 5 kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan 10, di mana y merupakan anggota bilangan real. Apabila Ibu tadi ada salah ucap ya, sebenarnya itu semua tanda merupakan kurang dari sama dengan, untuk memudahkan kalian itu ya. Silakan gambarkan grafiknya dan tentukan daerah asalnya. Jadi itu ada 2 soal, silakan kerjakan untuk latihan untuk hari ini. Dan Ibu cukupkan untuk hari ini pesan atau penguatan materi untuk fungsi linear. Selebihnya kalian bisa pantau sendiri ke channel YouTube yang sudah Ibu share dan juga dokumen yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ada 5 pesan untuk kalian, di mana COVID ini semakin banyak korbannya, dan apalagi Balikpapan yang kemarin kita lihat di berita itu sampai 200 lebih rekor ya, untuk Balikpapan tuh sampai 200 yang positif baru, dan ditemukan pula ya sekarang yang positif itu kebanyakan adalah anak-anak muda yang kebanyakan nongkrong di kafe atau di warung gitu. Saran dari Ibu adalah kita mulai sadarkan lagi bahwa kita itu masih dalam masa pandemi, sehingga tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa ya, jangan keluar rumah apabila memang benar-benar tidak mendesak gitu ya. Jadi stop dulu berkumpul secara langsung dengan teman-teman. Dan kalaupun memang kalian terpaksa untuk berkumpul, tetap jaga jarak, tetap kalian pakai masker, dan juga setelah beraktivitas ataupun mau beraktivitas kalian harus cuci tangan dengan sabun dan juga dengan air yang mengalir. Jadi kita harus tetap sehat, kita harus tetap berpikiran positif, dan juga kita harus ikhtiar, dan semoga kita bisa berjumpa secara langsung dalam mata pelajaran matematika tanpa ada kekhawatiran terhadap pandemi ini. Kita harus berdoa juga ya nak ya, jadi kita jangan sampai ngelengah. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Terima kasih juga Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah melakukan remedi. Semoga semester 2 semakin baik, dan juga tinggalkan juga kebiasaan yang sudah kalian buat Ibu pusing ya semester 1. Kita harus tinggalkan itu semua. Kita harus ke arah yang lebih baik lagi. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.